Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,63% ke angka 6.702. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang saat ini masih bergerak uptrend dan tidak akan membagikan dividen tahun ini. Sehingga hari ini masih melemah. Apakah ini kesempatan untuk entry? Teman-teman bisa coba pelajari di video yang akan dipost nanti. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen dan hari ini naik lumayan tinggi. Dan secara tren, saham tersebut juga masih oke. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ACE. ACE hari ini berhasil naik 14% lebih ke harga 690. Bisa kita lihat di grafik, secara tren ACE hari ini memang masih bergerak tren. Satu minggu sebelumnya memang sempat melemah karena gagal break resisten di harga 700. Tapi ACE belum sempat turun menuju zona support di garis EMA 50 sampai 600 sudah mulai berhasil rebound kembali. Dan bisa kita lihat ada pemberitaan bahwa booster saham ACE itu adalah akan membagikan dividen. Jika kita hitung, dividennya setara dengan 31,06 per saham. Dan itu setara dengan 80% dari laba bersih tahun 2022. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary-nya. Untuk broker summary, jika kita lihat kenaikan 14% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, secara teknikal ACE saat ini masih oke, karena masih berada di atas garis EMA 50-150, walaupun minggu lalu sempat turun lumayan dalam, tapi belum sempat turun mengetes support ini. Dan saat ini kembali naik mencoba untuk break resisten kuat di 700. Jadi ACE apabila teman-teman sudah berhasil pantau dan sudah mempunyai saham di harga bawah, menurut saya ACE saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang belum sempat dapat di sekitar harga 600, dan saat ini baru mau entry, paling aman usah ada wait and see dulu. Tunggu konfirmasi ACE berhasil break harga 700 baru teman-teman ikutan entry. Karena saat ini harga 700 bisa kita lihat beberapa kali dicoba ditembus masih gagal break. Tapi apabila berhasil break, maka harga 700 akan berubah menjadi support kuat untuk saham ACE ke depannya. Dan ada potensi ACE untuk lanjut uptrend menuju target berikutnya di sekitar harga 800. Selanjutnya saya akan coba analisa saham MAPI yang bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip dengan saham ACE. Secara tren juga sebenarnya MAPI masih bergerak tren. Untuk MAPI mencoba untuk break harga 1900, gagal break, sempat melemah juga lumayan dalam dari 1900. Dan untuk MAPI sempat mengetes garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat hari ini MAPI masih bisa rebound dari garis EMA 50 atau support EMA 50 naik 2% lebih ke 1740. Jadi secara tren MAPI masih oke selama masih kuat di garis EMA 50. Jadi selalu saya jelaskan ke teman-teman setiap kali analisa saya, apabila sebuah saham masih kuat atau berada di atas garis EMA 50, apabila mau hold masih bisa di hold. Contohnya bisa kita lihat MAPI masih bisa rebound, ACE juga masih bisa bertahan dan rebound. Jadi selama kita pantau belum terkonfirmasi break garis EMA 50, masih ada potensi untuk mulai rebound kembali. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak turun. Untuk broker summary coba kita lihat. Untuk MAPI kenaikan 2% lebih ini terlihat malah ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham MAPI. Jadi untuk MAPI secara teknikal saat ini masih oke karena berada di atas garis EMA 50, tapi harus hati-hati kenaikan ini malah ada distribusi. Jadi saya lihat apabila MAPI minggu ini mulai bergerak naik mengetes 1800 masih gagal break, MAPI masih ada potensi untuk melemah kembali mengetes garis EMA 50. Dan secara tren berarti MAPI akan mulai melemah. Jadi harus hati-hati apabila MAPI terlihat masih gagal break 1800. Karena secara tren akan mulai sideways dan MAPI ada potensi untuk mengetes kembali support EMA 50. Dan apabila ternyata pada saat mengetes kembali support ini terlewati, maka secara tren MAPI berpotensi untuk patah tren uptrendnya. Jadi apabila teman-teman hari ini belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50, menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di support ini untuk entry-nya. Daripada paksakan untuk entry di harga atas pada saat mendekati 1800. Karena apabila gagal break, secara tren masih belum oke. Berikutnya, RAS jika kita lihat
Beda dengan teman-temannya, RAS saat ini masih berada di bawah garis EMA 50-150. Dan RAS jika kita lihat 1-2 minggu terakhir ini trennya memang masih sideways, sebelumnya sempat terkena dividend trap, dan saat ini jika kita lihat support terdekat itu di sekitar 565. Dan hari ini RAS juga naik 1% lebih ke 580. Tapi ingat secara tren ini masih belum oke. Dan jika kita lihat support di 565 memang merupakan support lumayan kuat untuk saham RAS, karena dari sebelumnya juga RAS setiap kali menyentuh support ini masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi jika kita lihat resisten terdekat saat ini di harga 600. Tanggal 19 Juni kemarin, RAS sempat naik tinggi, berusaha untuk naik di atas 600, tapi pada saat penutupan kembali terbentuk candle merah. Jadi masih melemah dan saat ini masih bergerak sideways. Dan garis MACD juga masih bisa kita lihat masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini, terlihat sebenarnya masih ada sedikit distribusi. Dan asing juga sama masih terus distribusi saham RAS ini. Jadi untuk RAS harus hati-hati, secara tren saat ini masih belum oke walaupun sekarang bergerak sideways. Tapi beda dengan MAPI yang saat ini masih berada di atas garis EMA 50-150, atau saham ACE juga masih berada di atas garis EMA 50-150. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, musa paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 550 sampai 565 untuk entry-nya. Nah, pertimbangkan untuk take profit di range harga 600 sampai 620, karena saat ini 620 merupakan garis EMA 150. Dan apabila kita lihat mencoba untuk naik di atas zona harga ini rasa masih gagal break, maka secara tren masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi pertimbangkan untuk swing trade atau amankan profit teman-teman apabila sudah bersedia dapat di sekitar support 550 sampai 565. Oke, selanjutnya saya update lagi pergerakan saham Arto yang hari ini naik 10% lebih ke 3.220. Jadi bisa kita lihat Arto 1 minggu terakhir ini memang melemah karena gagal break harga 3.300, sempat turun di bawah support 3.000, tapi hari ini berhasil rebound kembali. Dan memang saat ini harga 3.000 belum terkonfirmasi break. Jadi bisa kita lihat sempat harga berada di 3.000 karena ada shadow menyentuh. Selalu saya jelaskan ini belum terkonfirmasi. Keesokan harinya masih bisa naik tapi tetap masih berada di bawah 3.000. Sempat turun kembali di bawah harga 3.000 tapi karena candle juga masih menyentuh 3.000, ini juga masih belum terkonfirmasi break, dan hari ini berhasil naik di atas 3.000 kembali. Jadi harga 3.000 sama saatnya masih berupa support. Dan jika kita lihat secara tren memang Arto saat ini memang sudah mulai ada tanda-tanda reversal. Saat ini sudah tidak downtrend karena sudah mulai terbentuk high low, tapi untuk uptrend harus konfirmasi dulu apakah berhasil break garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 3.660. Dan di atasnya, di bawahnya masih ada resisten 3.300 yang sebelumnya masih gagal ditembus. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini kembali bergerak naik. Untuk Arto bisa kita lihat kenaikan 10% ini ada akumulasi. Asing juga sebelum distribusi hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi Arto menurut saya masih ada potensi untuk naik mengetes 3.300 apabila berhasil break. Arto masih ada potensi untuk lanjut naik menuju 3.670 sampai 3.800. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya masih bisa di hold walaupun ternyata Arto masih gagal break 3.300. Karena selama masih kuat di garis EMA 50, menurut saya Arto masih bisa di hold. Atau teman-teman mau trailing stop di harga 2.850 juga masih oke. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya harga teman-teman entry sudah lumayan tinggi. Apabila mau paksakan entry pada saat breakout dari 3.300, teman-teman harus lebih disiplin karena apabila teman-teman sudah entry dan terlihat gagal break atau naik di atas garis EMA 150, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena ingat apabila gagal break, Arto masih ada potensi kembali ke garis EMA 50. Jadi apabila kembali menuju garis EMA 50, kerugian teman-teman akan lumayan besar. Jadi harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.